Ustaz Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional bergaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayani Lubis, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan, NIM 2321100323. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran pada kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Nopan dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Inilah video praktek pembelajaran UKIN dari saya. Selamat menyaksikan. Sidimpuan tercinta, ciptakan generasi yang indah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan. Sekarang Ibu absen dulu ya. Akil Saliban. Ervina Rahmadani. Fitri Nabila. Nur Cahaya. Alhamdulillah semuanya pada hari ini hadir ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita, semuanya semangat. Agar lebih semangat, kita ice breaking ya. Pagi, siang, malam. Oke, mulai siang. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna sholat dan zikir. Anak-anak ibu semuanya masih ingat apa yang dimaksud dengan sholat?
yang lalu. Nah, untuk hari ini pelajaran kita mengenai sholat dan zikir. Di sini akan ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar siswa kami dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, agar siswa kami dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat serta zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ibu bagi materi untuk didiskusikan tiap kelompok, ya. Untuk kelompok 1 dari sebelah kanan ibu, ya, ini ke belakang. Untuk kelompok 2 yang baris kedua, ya, ini ke belakang. Untuk kelompok 3 baris yang ketiga, ya. Nah, silakan dulu diatur atau disusun tugas kelompoknya, ya. Silakan dulu. Bagaimana dengan tugas diskusinya? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita presentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Untuk kelompok 1, ibu persilahkan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Adapun contoh perilaku ketakwaan pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial adalah: 1. Bersikap jujur dan amanah dalam segala hal. 2. Menolong orang yang membutuhkan. 3. Menjauhi perbuatan dosa seperti mencuri, berjudi, dan lain-lain. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Untuk kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi, silakan. Saya Ya, silakan, Nak. bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? 1. Memperbaiki sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Contohnya, mulai disiplin dalam pelaksanaan sholat 5 waktu secara niat karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Dengan mempelajari Al-Quran. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan
perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. 8. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanyakan, silakan. Ya, untuk kelompok 1 ataupun kelompok 3 yang ingin menanggapi, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan akidah tauhid? Yang dimaksud dengan akidah tauhid adalah keyakinan atau iman yang teguh bahwa Allah itu esa atau tunggal. Ya, ada lagi Bu yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan? Tidak, Bu. Pas? Pas, Bu. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Adapun cara yang dapat dilakukan agar istiqomah dalam mengamalkan sholat dan zikir adalah: 1. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. 3. Kita akan kembali ke akhirat. 4. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. 5. Niat yang tulus. 6. Lakukan sholat berjamaah. 7. Berteman dengan orang yang rajin sholat. 8. Banyak membaca buku keislaman. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk kelompok 1 dan 2 yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan. Saya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan istiqomah dan apakah manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan? Istiqomah dan sikap teguh pendirian. 2. Manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan adalah menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ada lagi Bu yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Iya, Bu. Pas? Pas, Bu. Untuk kelompok 3, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok 2 adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Nah, di sini tadi ditanyakan oleh kelompok 3, apa itu akidah tauhid? Nah, akidah tauhid itu adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar esa, tunggal, satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Berarti hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin baik. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita ini? Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan,
ada yang mau bertanya tentang materi kita ini? Iya, Bu. Kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Silakan tugasnya ini. Bagaimana tugasnya, anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, ketua kelas silakan dikumpulkan tugasnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini materi kita pada hari ini tentang sholat dan zikir, ya. Untuk tugas selanjutnya di rumah adalah minggu depan kita akan masuk kepada bab 4, yaitu menggabungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Silakan dibaca-baca di rumah pelajaran pada bab 4, dan untuk selanjutnya bisa diulangi lagi pelajaran kita tentang materi sholat dan zikir di rumah.